Dan pembahasan mengenai topik ini akan didalami oleh rekan saya Gemma Tanjung. Gemma, silakan. Baik, terima kasih Anggi. Pemirsa, memang informasi terkait dengan pengunduran diri Nani SD yang menjadi Kepala BGN sempat membuat publik terkejut pemirsa. Karena Nani belum genap 2 bulan menjabat sebagai Kepala BGN. Nah, kita akan bahas lebih lanjut dalam segmen Fact Check kali ini. Deretan pejabat baru di kantor BGN tahun 2026. Pemirsa, kita akan bahas terlebih dahulu juga, Nani SD yang ini mengunggah sebuah foto di media sosial Facebook pribadinya yang menyatakan dirinya ini mengundurkan diri dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional pada kemarin Rabu 22 Juli 2026. Nani mengklaim sudah mendapatkan izin sekaligus berpamitan dengan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini diambil dengan alasan kalau Nani harus menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Dalam unggahannya yang terpisah, Nani juga bercerita kalau ia sempat terbaring sakit selama 9 hari sebelum mengikuti sidang kabinet pada Senin 21 Juli lalu. Berdasarkan diagnosis dokter yang ditulisnya, Nani juga mengalami sumbatan arteri jantung yang dipicu oleh kolesterol tinggi dan tingkat stres yang tinggi selama menjabat sebagai Kepala BGN. Nah, lalu seperti apa sih sepak terjang dari ex-Kepala BGN yang menjabat belum genap 2 bulan ini? Jadi pemirsa, perempuan kelahiran Madiun, Jawa Timur pada 3 Januari 1968 ini sudah berada di lingkaran Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2019. Ia pernah menjadi wakil ketua Badan Pemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur yang mengusung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada tahun 2019. Nah, kemudian di tahun 2024, ia menjabat sebagai Wakil Kepala 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik pada bulan Oktober tahun 2024. Dan tidak hanya ditempatkan di lembaga negara, ia juga sempat diangkat menjadi komisaris melalui rapat umum pemegang saham tahunan Pertamina di tahun 2025, tepatnya bulan Juni tanggal 12. Kemudian pada bulan September 2025, ia dipilih menjadi wakil kepala BGN dan diangkat menjadi kepala BGN ketika ex-kepala BGN Dadan Hindayana terseret kasus korupsi. Namun keputusan Nanik SD yang ini untuk mundur dari jabatan kepala BGN ini tak serta-merta pemirsa menghilangkan tanggung jawabnya karena memang arahan dari Presiden Prabowo Subianto melalui dari Mensesnek pemirsa, ia menyampaikan meskipun Nani ini mundur dari kepala BGN, ia tetap akan dilibatkan dalam pengawasan BGN. Kita akan melihat pemirsa seperti apa pernyataan dari Mensesnek yang mengatakan bahwa Nani ini tetap harus akan mengatur ataupun mengawasi BGN. Mensesnek mengatakan bahwa dengan pengalamannya, Bapak Presiden merasa Ibu Nani masih bisa untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam pengawasan di Badan Gizi Nasional. Mensesnek juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto masih meminta Nani untuk mengawal, menyukseskan, dan bersama-sama dengan pimpinan yang baru untuk memperbaiki tata kelola di BGN. Nah, lalu siapakah sosok pengganti Nanik menjadi Kepala BGN? Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Pelantikan telah dilakukan di Istana Negara pada Rabu 22 Juli kemarin. Mensesnek juga menjelaskan sejumlah pertimbangan penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN, diantaranya adalah Sudaryono sudah sejak awal terlibat dalam merancang, menggagas hingga mengonsep teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dan dipastikan juga bahwa Sudaryono ini tidak rangkap jabatan. Lalu seperti apa rekam jejak Sudaryono dalam pemerintahan dan juga karirnya sejak tahun 2014. Jadi pemirsa, Sudaryono dari tahun 2014 ini pernah menjadi Corporate Secretary di Nusantara Energy, kemudian di tahun 2018 menjadi CEO Garuda TV dan CEO PT Nusantara Telematic System di tahun 2019. Kemudian menjadi Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Pharma di tahun 2020. Dan ketika tahun 2024, ia menjadi Wakil Menteri Pertanian di era Presiden ke-7 Joko Widodo dan kemudian tahun 2025 kembali dilantik menjadi Wamentan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah pemirsa, selain dari Kepala BGN yang baru, BGN juga baru saja ini melantik 5 pejabat madya baru. Yang pertama adalah Dr. Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, yang sebelumnya adalah Direktur Penyakit Menular di Kemenkes. Yang kedua adalah Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan BPKP.
Kemudian yang ketiga, Dr. Mariman Darto, SEMSI sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama, yang sebelumnya adalah staf ahli bidang manajemen talenta Kemendikdasmen. Kemudian Dr. Ketut Sumedana, SHMH sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, yang mana sebelumnya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan Dr. Lili Kamilia, SEMSI, sebagai Sekretaris Utama yang sebelumnya adalah Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN. Nah pemirsa, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menuturkan, dengan bergabungnya deputi yang baru tersebut, kapasitas kelembagaan BGN dinilai akan semakin kuat. Perbaikan tata kelola akan tetap menjadi fokus utama yang dilakukan oleh BGN. Nah, terkait pendanaan pemirsa, ia menyebutkan bahwa efisiensi anggaran telah dilakukan untuk program BGN sebesar 39 triliun rupiah. Dari yang sebelumnya adalah 268 triliun rupiah menjadi 229 triliun rupiah. Meski begitu, angka tersebut belum final karena BGN masih meninjau secara menyeluruh terhadap tata kelola program. Dan hal tersebut termasuk pada validasi ulang terhadap 63,9 juta sasaran penerima dari manfaat makan bergizi gratis. Dan pemirsa, itulah tadi pembahasan dalam segmen Fact Check kali ini. Dan Metrosnya akan saya kembalikan kepada rekan Anggi Hasibuan. Silakan Anggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.